Jadi di antara kedua yang lolos maupun yang nggak lolos, ini ada pertanyaan yang sama dan ada pertanyaan yang berbeda. Ada pertanyaan yang memang seolah-olah sudah dipersiapkan sebelumnya dan pertanyaan yang memang digiring begitu. Ini menurut pengakuan mereka ya, jadi bukan menurut saya, tapi menurut pengakuan mereka gitu ketika wawancara terjadi, dan kaget juga sih mendengarnya karena, waduh, serem juga pertanyaannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran. Gua Bram Herlambang. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast. Halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di Jurnopods dan juga bersama Total Politik. Ada Wilson Purba di sini. Ada Muhammad Gibran di sini. Dan terakhir ada Bram Herlambang. Tapi nggak terakhir banget ya. Karena kita nanti nggak cuma bertiga di poster karena sudah ada. Jadi tapi sebelum kita perkenalan, ini kan kalau kita bilang masih bulan Oktober ya teman-teman ya. Bulan Oktober, bahasan-bahasan akhir bulan September itu sebenarnya masih hangat biasanya tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tahun ini ternyata isunya 30 September tuh agak berbeda teman-teman. Kalau biasanya isu-isunya sedikit ke PKI-PKI-an, ini nggak apa-apa kali ya gue sebutin. Nggak apa-apa lah, isu lubang tapi buaya di ya. Benar-benar. Tapi di tahun ini ternyata bahasan soal 30S, G30S TWK itu malah menjadi salah satu bahasan, gue bilang alternatif kali ya. Nah, daripada kita cuma bahas bertiga, kita udah ada salah satu jurnalis yang lama di KPK yang tahu isunya, dan siapa lagi kalau bukan Maria Sarjana. Halo Kak Mar. Yeay. Hai kakak, apa kabar? Halo. Puji Tuhan baik. Kalian apa kabar? Seger semua loh. Kita kabar baik. Iya dong, kan harus seger. Karena kita tahu kedatangan Kak Maria, jadi kita harus seger, Kak. Kak Maria suaranya sejuk loh, jadi aduh, Icon bisa banget, gitu. Sumpah. Aduh, iya. Berasa kulkas atau AC ya? Asik. Astaga. By the way teman-teman, sebetulnya di tanggal 30 atau 29 kali ya Kak, kita pernah live bareng nggak sih? Kalau Kak Maria ingat, yang waktu itu sehari sebelum hari terakhirnya mereka. Kayaknya iya deh, kita pernah live bareng kayaknya ya. Waktu ada demo, iya nggak? Iya, sehari sebelumnya kayaknya ya. Pas tanggal gajian itu sih, tanggal 28. Jadi gue inget gitu. Iya, solid. Kak Mar, tapi cerita dong Kak, kayaknya kan Kak Mar ini waktu itu masih di sana gitu, terus ngelihat di lapangan, bahkan Kak Mar juga kan liputan cukup mendalam ya mengenai masalah ini, kayak Kak Mar ngobrol sama mereka yang tidak lolos TWK gitu. Dari Kak Mar waktu itu gimana Kak dengar ceritanya dan bagaimana melobi-lobi mereka supaya mereka mau diwawancara, dan standpoint kita tuh jurnalis gitu yang tidak berat pada KPK dan juga tidak berat pada pegawai yang tidak lolos TWK gitu Kak. Oke, bener banget ini Icon. Emang sebetulnya tuh kita susah ya untuk bisa standpoint yang jelas gitu, karena bagaimanapun itu harus netral gitu. Kita nggak boleh memihak siapapun, adanya kita memberikan atau nah, kalau tadi pertanyaan Wilson adalah gimana ya bisa bikin mereka cerita dan sebetulnya kami udah cukup lama pos di KPK itu mulai 2012, jadi di 12 sampai dengan hari ini, jadi kayak udah lumayan ya, bertahun-tahun kayak Arca ya kan nungguin di sana. Iya, jadi ada kedekatan yang memang sudah dibangun sebelumnya. Jadi waktu itu kita sempat bertanya gitu, karena kalau sudah begini masalahnya bukan lagi pada siapa, tapi masalahnya adalah kita bisa memberikan sumbangsih ya paling seperti apa. Jadi mau nggak mau kita juga harus memberikan ruang buat mereka. Nah itu waktu itu saya telepon tuh ya Wilson, Bram sama Gibran, telepon gimana nih
bener nggak ada isu kayak gini nih, ada 75, kalian gimana gitu. Dan itu tuh teman-teman saya kebanyakan, jadi saya kenal gitu, dan rasanya sedih sebenarnya Wilson, sebagai orang yang kenal dan kemudian kita harus juga bersikap netral, itu ya juga sulit ya. Tapi waktu itu ya udah, ini yang terjadi, kita harus bagian untuk mendudukan perkara supaya masyarakat tahu, dan juga mereka punya akses untuk bisa menyuarakan aspirasi mereka yang selama ini tidak ada. Jadi waktu itu ingat betul saya telepon, kemudian gimana, berani ngomong nggak? Itu yang pertanyaan saya. Dan mereka pikir-pikir, gimana ya, kan lagi gini. Oke, kalau kalian nggak berani ngomong, gimana kalau kita tawarkan, kita punya teknik yang namanya teknik jurnalistik. Kita bisa pakai namanya blur, bisa siluet, bisa macam-macam, suaranya juga bisa create macam-macam, dan itu tidak melanggar kode etik. Gimana, kalian mau atau enggak? Karena memang nggak ada pilihan lain, harus bicara gitu kan. Akhirnya mereka bilang, udah, tapi ini bener-bener ya, mukanya boleh kelihatan, dan itu betul. Mereka akhirnya bersuara, mukanya nggak mau kelihatan, jadi kita bikin siluet segimana caranya. Luar biasa sih PJ, kameramen yang kemarin juga ambil bagian dalam proses ini, karena mereka bisa membuat 75 itu tidak terlihat wajahnya. Karena for your information nih, Wilson, Bram, sama Gibran, kami nggak cuma ambil mereka yang tidak lolos, tapi kami juga ambil mereka yang lolos supaya ada perbandingan, ada apple to apple. Apa sih yang ditanya sama kedua belah pihak gitu, ya kan? Sehingga yang nggak lolos, yang lolos yang kemudian juga sampai mukanya muntah. Mereka nanti tiba-tiba lolos gimana, kan mereka pertanyaannya gitu. Lo bisa jamin gue nggak, katanya. Ya oke. Jamin nggak akan kelihatan wajahmu, suaramu pun nggak kedengaran. Akhirnya terjadilah proses itu, dan kemudian ya mereka bercerita gitu. Kamar, tapi kalau kita lihat kan Kamar berusaha untuk mewawancarai kedua belah pihak nih ya, dari sisi yang lolos sama sisi yang nggak lolos. Tapi sebenarnya apa sih yang insight yang bisa kita dapat gitu ya dari seorang Kamaria Sarjana yang habis mewawancarai orang yang nggak lolos TWK dan orang yang lolos TWK? Kalau di-compare apa gitu yang akhirnya informasi yang didapatkan, Kak? Waduh, iya sih. Selalu ada sesuatu hal yang bisa kita petik ya dari sebuah perjalanan atau kisah orang lain gitu, untuk jadi pelajaran juga buat kita, dan jadi pelajaran kita bersama untuk berbangsa dan bernegara sebetulnya. Jadi mereka gitu. Pertanyaan apa yang muncul pada saat proses wawancara TWK itu gitu kepada yang tidak lolos dan yang lolos. Kemudian pernyataan mereka berbeda loh. Jadi ada yang tidak lolos menyatakan, iya, saya ditanyain soal ini. Kemudian yang lolos, saya ditanyakan sama ini. Terus jawaban kalian apa gitu kan? Jawaban si A begini, jawaban si B begini. Terus yang menarik itu gini, pertanyaannya itu banyak sekali yang menyangkut ranah ini. Kayak misalkan ada teman saya yang dia tidak lolos, dia belum menikah. Pertanyaannya lupa nih, Gib, ya kan? Yang mungkin Gibran sama Wilson, Bram juga sudah pernah dengar pertanyaannya, tapi ini real dan saya juga dengar dari pengakuan mereka sendiri gitu. Jadi ditanya, kenapa belum menikah gitu? Kamu mau nggak jadi istri kedua? Luar biasa pertanyaannya. Nah, itu ada gitu. Dan mereka ada pertanyaan semacam itu. Nah, itu hal-hal yang kayak, kenapa harus ditanyakan seperti itu? Sedih ya gitu. Tapi mungkin itu 1-2 pertanyaan yang bisa dibilang menggali secara emosional, menggali secara psikologis, mungkin bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan misalkan, kamu setuju nggak dengan FPI, katanya gitu. Kamu setuju nggak dengan HTI? Kamu setuju nggak dengan radikal gitu? Kamu setuju nggak? Kamu ikut nggak 411 dan sebagainya? Dan yang menjawab bahwa oke, saya begini, saya begitu, saya begitu. Jadi di antara kedua yang lolos maupun yang gak lolos, ini ada pertanyaan yang sama dan ada pertanyaan yang berbeda. Ada pertanyaan yang memang seolah-olah sudah dipersiapkan sebelumnya, dan pertanyaan yang memang digiring begitu. Ini menurut pengakuan mereka ya, jadi bukan menurut saya, tapi menurut
pengakuan mereka gitu ketika wawancara terjadi, dan kaget juga sih mendengarnya karena waduh serem juga pertanyaannya. Gitu. Kak Mar, tapi kalau untuk mereka yang tidak lolos, itu pertanyaan yang janggal tadi itu memang lebih banyak porsinya, atau memang ini rata sebetulnya kepada semua yang lolos maupun nggak lolos, Kak Mar? Kalau dari informasinya. Oke. Kalau yang didapatkan dari pengakuan mereka, itu ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tadi sudah ceritain ya, mereka mengaku bahwa ada penggiringan pertanyaan itu. Ada yang memang pertanyaan secara umum dan global yang ditanyakan pada semua, tapi yang nggak lolos ini ada pertanyaan-pertanyaan khususnya, terutama setuju nggak dengan revisi Undang-Undang KPK, setuju nggak nomor 19 tahun 2019, terus kemudian bagaimana menurut kamu kepemimpinan yang baru, itu juga ada di mereka yang kebetulan tidak lolos. Dan ya ini Maria nggak tahu ya, ini adalah suatu hal yang tidak sengaja ataupun memang sudah disengaja sebelumnya, tetapi itu yang diakui oleh 75 pegawai pada saat itu terjadi. Wilson, Gibran, dan Bram berserang berapa hari? 3 hari dari pengumuman. Jadi memang sebetulnya ini fresh from the oven gitu ya wawancaranya. Jadi agak-agak takut, tapi mereka masih ingat betul dan itu seperti apa. Jadi ya yang didapat kaget juga jadi ngerti, oh ternyata ada ya seperti ini gitu. Dan terus yang lucunya lagi, jadi mereka tuh sampai ke keluarga mereka itu ditanya, ya betul sih untuk menggali secara psikologis, kemudian background juga, tapi ada yang oh ayah kamu itu aliran politik apa, aliran Islamnya apa, Islamnya kenapa begini, Islamnya kenapa begitu gitu. Padahal kan kalau soal ya kepercayaan itu kan kepercayaan yang apa ya, intinya kan kita dijamin undang-undang dan juga dijamin undang-undang dasar ya, bahwa kebebasan beragama ranah privat dong, tapi ya mungkin itu untuk menggali lebih dalam lagi kita. Kak Mar, tapi waktu Kak Mar liputan atau nelfon teman-teman Kak Mar yang jadi penyidik atau penyelidik di KPK itu, kayak mereka saat itu ekspresinya gimana? Ada yang mungkin sampai nangis gitu nggak? Karena kayak ya bingung, ini sebenarnya gimana sih? Kok bisa dibilang gagal sih? Padahal kan sebenarnya kayak kerjanya sudah bagus, bahkan kerjanya sudah rata-rata 5 tahun ke atas, atau bahkan ada yang sudah belasan tahun gitu. Kayak emang kasarnya kayak emang gue nggak seenggak layak itu ya untuk kerja di KPK kayak gitu. Atau jangan-jangan mereka udah sadar, Kak Mar, ada kejanggalan dan ada bau-bau penyingkiran. Kebetulan teman-teman ada yang langsung meluk. Ada yang langsung meluk sambil nangis. Waktu itu ketemu di kantin, telepon, Mbak di mana? Di kantin. Oke, ketemu di kantin di belakang. Datang ke sana, udah deg-degan nih. Aduh, mereka gimana ya situasi psikologisnya? Takutnya salah ngomong, Maria salah ngomong, salah gimana gitu ke mereka. Tiba-tiba pas lihat langsung Mbak meluk dan nangis. Dan itu terulang lagi waktu terakhir di tanggal 30. Dan kita lagi mau nemenin mereka long march ke Gedung Lama, itu ada yang tiba-tiba lari ke arah Maria, meluk lama banget ya, udah ini jadinya gitu. Sabar ya Mbak, sabar, sambil nangis. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Ada situasi psikologi kayak gitu itu yang sebagai jurnalis kita juga apa ya, sedih juga, tapi kita juga harus ingat bahwa kita bukan aktivis, satu ya, kita adalah jurnalis yang harus berposisi netral, senetral-netralnya, walaupun memang dalam semua produk jurnalistik nih, kalau menurut Maria nggak pernah ada yang objektif, selalu ada subjektif, tapi yang mau kita bawa subjektif ya kan, Wilson juga kayak gini nih. Iya. Nah iya, netral nih ya. Sedangkan teman kita terus nangis pula, aduh, gitu. Pada waktu di kantin itu sih, saya ikutan nangis sih sebetulnya. Kak Mar, kalau kita lihat kan, Kak Mar kan wawancarain yang lolos sama yang nggak lolos nih. Kalau misalnya
dari pihak KPK-nya sendiri. Seperti apa sih selama ada proses ya peliputan itu, terus misalnya ada isu ini yang diangkat oleh semua media, gimana sih responnya, utamanya ke wartawan? Gimana ya? Setiap pimpinan itu selalu punya posisi yang berbeda. Setiap pimpinan punya kapasitas, punya standpoint yang berbeda, dan mereka punya keputusan yang berbeda. Itu ya. Kebetulan Maria mengikuti dari mulai Abraham Samad dulu di 2012 sampai ganti lagi dengan Agus Raharjo dan kawan-kawan, dan ini Pak Firly Bahuri. Memang karakter beda-beda nih Gibran dan juga Wilson dan Bram ya, 3 orang gue sebut semua deh. Ini kan karakter mereka tuh beda-beda gitu. Ada yang bisa dia bicara soal apapun sama wartawan, ada yang bahkan menyediakan diri nih setiap subuhan. Ingat banget dulu Pak BW tuh suka banget ditemui ketika subuhan. Jadi kita subuh-subuh tuh datang ke rumahnya Pak BW, dan itu nanti beliau akan mempersilahkan kita untuk bertanya tentang apapun, kan pun itu juga memberikan waktu ya. Pak Agus juga gitu, Ahok juga seperti itu. Terus beberapa pimpinan yang lain, tapi pimpinan yang ini memang punya karakter yang berbeda karena proses pemilihannya ya, Wilson, Gibran, dan Bram juga tahu proses pemilihannya pimpinan yang sekarang ini kan penuh kontroversial gitu dari mulai awal, terus di DPR-nya, terus habis itu sampai sudah terpilih pun kontroversial gitu. Jadi ya kalau ditanya kemarin waktu ada kasus seperti ini gimana? Kita coba melalui jubir, dan kemudian ada beberapa hal yang dijawab, tapi ada yang tidak dijawab. Kalau ke pimpinan juga ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Tapi untuk kemudian berkata secara terbuka atau gampang ditemui itu memang berbeda ya. Susah ditemuin, sedih saya. Sedih sebenarnya saya, tapi ada jawaban juga tetap itu dari pimpinan maupun dari jubir, walaupun tidak seperti yang kita harapkan bahwa mereka memberikan ruang yang lebih lebar untuk bisa para jurnalis ini berdiskusi atau mengerti duduk persoalannya, karena bagaimanapun juga walaupun dari 75 sudah cerita tentang kita, tapi kita harus dengar dari KPK penuh gitu. Jadi nggak cuma waktu konvers aja nih gitu, supaya kita kan tahu insight-insight yang berkembang, apa sih yang jadi pemikiran mereka, kenapa harus seperti ini dan kenapa harus gitu, iya kan? Nah, terus abis itu berarti setelah itu kayak kan mereka akhirnya tanggal 30 tuh tadi terakhir selesai gitu. Terus Kak Maria udah denger belum cerita-cerita dari mereka kayak setelah ini apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan mengiyakan tawaran dari Kapolri untuk bekerja di Barreskrim gitu? Kan sebelumnya yang BUMN tuh udah ditolak tuh gitu. Yang ini gimana? Apakah masih nunggu bergeningnya dulu, kira-kira mau jadi apa nih, pangkatnya apa nih di sana kayak gitu Pak? Wilson, kalau soal ini secara kolektif sih kemarin terakhir baru 2 hari yang lalu teleponan sama salah satu teman yang ada di 57. Beliau sudah 15 tahun bekerja sebagai penyidik KPK dan menyidik hal-hal yang penting juga. Kemudian tanya, gimana sih Bang, Abang mau nggak tawaran yang diberikan oleh pemerintah gitu. Terus secara kolektif mereka kami masih berpikir, belum ada tawaran secara resmi nih, Gibran dan Bram, ini sebetulnya belum ada tawaran secara resminya nih. Ini kan baru Kapolri menyampaikan, akan menyampaikan bahwa Kapolri sudah memberikan surat kepada Presiden tanggal 24 September, kemudian dijawab Presiden tanggal 27 untuk bagi teman-teman 57 kemudian ingin bergabung atau berkenan bergabung bersama Polri. Nah, tapi untuk tawaran secara resmi kita buka nih, oke, siapa yang mau seperti ini kan memang belum ada. Jadi secara kolektif teman-teman 57 menyatakan bahwa mereka masih wait and see apa sebetulnya nanti yang akan dilakukan oleh Polri, kemudian mekanismenya seperti apa, dan kemudian mereka ditempatkan di sisi sebelah mana gitu. Mengingat mereka ini kan
mantan penyidik, sebagian besar ya, mantan penyelidik juga, kemudian mereka bukan Polri, sedangkan aturannya penyidik dan penyelidik Polri adalah harus Polri gitu, harus polisi bukan ASN. Kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Tapi yang pasti gini, mereka juga bertanya bahwa kan kemarin sudah dijelaskan tuh bahwa tidak lolos TWK, artinya ini ya dikasih tinta merah gitu kata pimpinan KPK waktu itu. Ada nih konferensi ya dari Marwan menyatakan bahwa tidak bisa dibina, artinya mereka tidak bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara karena dianggap tidak bisa dibina dalam tanda kutip. Nah, kemudian teman-teman 57 mempertanyakan kalau bisa dibina untuk di KPK aja nggak bisa dibina nih. Gue dianggap tidak layak untuk masuk ke sana lagi ya kan, jadi ASN di KPK. Kok sekarang ditawarkan untuk menjadi ASN di Polri, padahal Polri itu adalah garda terdepan ketahanan nasional gitu kan, untuk ya harus orang yang betul-betul KI, lolos TWK dan begitu kan seharusnya, kalau mengingat dari pernyataan pimpinan yang kemarin ketika memutuskan mereka tidak bisa diangkat jadi ASN di KPK. Itu pertanyaan dari teman 57 kemarin yang dilontarkan ke Mari ketika gimana sih Bang? Gimana, terima atau enggak, itulah yang dipertanyakan sama mereka. Jadi secara kolektif wait and see, tetapi mereka juga menghormati 1, 2, atau 3 orang di antara mereka juga sudah ada yang tertarik untuk bergabung bersama Polri itu. Tapi artinya kalau dilihat sejauh ini Kak Mar dengan perhitungan tadi dilihat ada kemungkinan misalkan seorang penyidik Polri harus berasal dari anggota Polri, terus kemudian mereka hanya menjadi ASN. Nah, artinya kemungkinan itu sudah bisa dilihat mereka, atau jangan-jangan mereka misalkan menunggu ada aturan baru, misalkan mereka bisa misalkan menjadi penyidik di aturan yang baru, atau gimana sih? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya sudah punya, tapi hanya menunggu saja teknis dulu baru akan keluar jawaban mereka. Atau mereka mau lobby-lobby, mereka berdiri sendiri di bawah langsung Kapolri gitu. Jadi bawah Kapolri ada unit untuk mereka penyidik ini gitu kan. Nah, ini jadi unik nih jawabannya nih Wilson, Bram sama Gibran nih ya. Karena kan ada beberapa orang di 57 itu yang memang mantan Polri gitu, mantan polisi ya kayak Vel, kemudian ada beberapa orang lainnya ya. Dan nah ini yang menjadi persoalan baru gitu. Mereka kan sudah memutuskan untuk keluar dari Polri, kok sekarang mau balik lagi jadi isu tadi secara pribadi gitu, kemudian jadi isu terus bagi mereka secara kolektif, dan kemudian menjadi isu di masyarakat kalau mereka nantinya menerima maupun tidak menerima. Nah ini menjadi serba salah. Kalau tadi pertanyaan Wilson, mungkin mereka berdiri sendiri di bawah Polri. Nah ini kemarin ditanya ya gitu, jadi gimana Bang, gimana Mas, gimana Pak, kalau jadi istilahnya pemberantasan korupsi tetap bergerak di bidang pemberantasan korupsi, tapi bukan penyidik dan penyelidik gitu. Ada yang menjawab, ya karena kami kemampuannya adalah di situ, menyidik dan penyelidik gitu. Kami seharusnya gunakan ilmu kami untuk diaplikasikan terhadap kegiatan tersebut gitu. Dan ya ini jadi susah lagi nih Wilson, Gibran, Abra, memang ini agak-agak sulit ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka ini juga menjadi kayak dilematis kan, mereka mau jawab iya kok nanti dibilang apa. Kalau ini kan sebetulnya ya ada ruang diskusi, sebenarnya ada maknanya bahwa ada ruang diskusi yang sudah dibuka oleh pemerintah, sudah dibuka oleh Kapolri dan juga Presiden kepada teman-teman 57 bahwa oh ternyata masih bisa didiskusikan. Nah apakah mereka nanti juga akan mengambil langkah untuk melakukan lobby dan atau diskusi itu, nah itu yang kemudian juga masih mereka pikir. Tapi yang pasti mereka sudah cerita tuh, mereka akan bikin IM 57+. Nah artinya mereka akan bikin semacam organisasi, NGO atau yayasan begitu, memang untuk menampung teman-teman 57 dan kemudian berkarya juga di bidang anti korupsi gitu.
Jujur kelihatan nih siapa yang nggak bertanya, kayak gue banyak diam, isunya nggak bagus. Kelihatan banget anak ekonomi dibanding anak dari hukum sama polhukam. Nggak gitu dong. Teman-teman yang Cara mainnya nggak gitu dong. kelihatan begonya kayak saya itu nggak Enggak kuasain dong. hukum. Enggak. Enggak dong. Enggak. Aduh, gue Kan KPK juga tentang ekonomi tau, Gip. Iya. Eh, Nanti tindak pidana pencucian uang. Ekonomi. Kamar, tapi sejauh ini informasinya memang belum ada sama sekali ya. Apa follow up dari apa informasi yang disampaikan Kapolri soal tawaran itu ya? Kalau sampai hari ini sih rasa-rasanya kok belum ada kami dengar itu follow up-nya. Memang untuk teman-teman yang halo? Iya, Kalau untuk teman-teman lanjut. 57 juga mereka masih wait and see ya, masih nunggu-nunggu gitu. Masih nunggu-nunggu sebetulnya apa yang nantinya akan dilakukan. Tapi ya ini Wilson, Bram sama Gibran memang peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 kalau tidak salah saya. Correct me if I'm wrong ya, saya lupa tahunnya. Memang menjadi mengatasnamakan bahwa ASN ini bisa kemudian wewenangnya dijatuhkan kepada presiden, artinya presiden berhak untuk menentukan mana yang diangkat, mana yang tidak, berhentikan itu. Dan presiden juga bisa mendelegasikan hal ini kepada pihak-pihak yang memang dipercaya. Salah satunya adalah pada Kapolri Listio Sigit tentu saja. Dan ya tadi sekali lagi sih kalau menurut saya sih kalau Gibran, Wilson sama Bram nanya gimana sih Kak? Menurut Maria gimana? Menurut saya ada ruang diskusi yang sudah dibuka dari pemerintah gitu. Ya seharusnya digunakan lebih dengan baik untuk menjadi ajang berdiskusi selanjutnya. Karena kan baik teman di 57, Pak Kapolri maupun Presiden itu tujuan kepentingan rakyat Indonesia untuk bangsa dan ya kan. Jadi memang seharusnya Anda duduk bersama, menemukan solusi bersama gitu. Jadi pemberantasan korupsi itu berjalan. Kalau ini hari-hari ini sepi banget, Gibran, belum ada forum itu. Forum untuk duduk bersama itu memang nampaknya sampai dengan tadi nih belum ada kabar untuk itu. Teman-teman 57 sekarang yang sibuk karena mereka menyiapkan itu IM 57 plus Institute yang sedang mereka rencanakan untuk dibangun. Kak, mereka melihat skeptis nggak sih Kak soal tawaran ini Kak? Melihat setelah seminggu ternyata belum ada ruang, belum ada tindak lanjut follow up kayak gitu. Kalau skeptis sih mungkin bukan ke skeptis ya, tapi lebih ke mempertanyakan tadi kayak apa sih mekanismenya, kemudian kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, kenapa harus ada tawaran seperti itu, sedangkan tadinya mereka sudah dianggap tidak bisa gitu diangkat sebagai ASN gitu. Nah ini yang menjadi sesuatu hal yang agak ruwet gitu benangnya kan untuk diurai. Gitu. Nah kalau simpelnya mungkin orang awam akan berpikir memang sekarang bisa jadi ASN, kenapa nggak dibalikin aja ke institusi awalnya, terus ke KPK aja kan sama jadi ASN. Kenapa nggak mereka dikembalikan jadi ASN di KPK aja, atau mereka tinggal kembali diangkat jadi ASN, kemudian mengerjakan tugas yang memang sudah mereka kerjakan sebelumnya, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan juga di yang biro hukum melakukan advokasi dan sebagainya, yang sudah jelas gitu aturannya gitu. Juga yang kemudian ya kan oleh teman-teman, kenapa nggak kita dibalikin aja ke gedung KPK gitu, kenapa harus ke institusi yang lain? Mungkin aku nggak kebayang sih kalau misalnya di posisi Kak Mar yang kayak udah sudah hampir 10 tahun temenan sama mereka, terus sekarang melihat kondisinya kayak gini, mungkin kalau aku kayaknya akan susah untuk jurnalis memisahkan. Tadi kayaknya akan melenceng, kayaknya akan memasukkan agenda sendiri, kayak ini kayak teman-teman gue nih nasibnya kasihan nih, kayak oke, gue harus desak nih si KPK, gue harus desak nih pemerintah nih, sampai sekarang nggak ngasih statement padahal katanya udah dikasih ke pemerintah gitu. Kalau gue sih kayak gitu sih kayaknya.
Makanya gue kayak, karena gue belum nggak pernah ngepost ya guys ya, jadi gue nggak punya post, jadi kayak gue nggak punya keterikatan terhadap teman-teman yang ada di institusi atau lembaga. Jadi gue mikir, oh iya bener juga sih, kayaknya gue bener korek gue waktu itu tidak membuat gue ngepost gitu. Tapi Kak Maria, yang aku mau tanya nih ya, kan ngepost itu udah lama banget ya di KPK. Ada pernah rasa bosan gak sih atau jenuh ngepost gitu, pengen pindah dash misalnya ke olahraga atau ke ekonomi bisnis atau kemana gitu? Ini mau jawaban jujur atau mau jawaban yang pura-pura aja? Jujur. Kalian Jujur. Kalau udah ngomong gini biasanya jawabannya di luar. Aduh, jadi geli sendiri gue. Sebenarnya karena pas tuh disuruh ngepost di KPK, mencoba memberontak tuh. Kenapa Kak? Karena mindsetnya gini dulu, mindsetnya tuh ketika di zaman itu gitu, ketika Maria tadi sebelumnya Maria tuh ngepostnya di DPR gitu, sampai waktu itu ingat betul karena ini peristiwa yang cukup gede, jadi Maria ingat gitu. Waktu itu ada kisah kan harga BBM di zaman eranya Presiden Susilo ya. Waktu itu kisruh BBM di 2012 yang sampai DPR rubuh dan teman-teman kena cairan-cairan gitu yang bikin melepuh-melepuh, yang kita dari pagi sampai pagi lagi di DPR dengerin Valdo Maldini, mungkin ada yang pernah denger namanya ya. Valdo Maldini waktu itu masih ketua BEM UI tuh. Dia ikut masuk ke ruang paripurna dan bikin geger. Itu waktu itu Maria ngepostnya di iya, kalau masih ada yang masih ingat namanya tuh Valdo Maldini. Nah itu dia masih jadi masih jadi ketua BEM waktu itu. Dia masuk ke ruang paripurna waktu itu. Iya, terus diseret PAMDAL kan. Nah, waktu itu subuh-subuh gue ingat banget. Jadi waktu abis itu kan reses. Terus kantor menawarkan bahwa, Mar, udah kan DPR udah reses nih, ayo kamu pindah pos. Hah, pindah pos di DPR aja, gue merasa kayak, aduh, aku nggak suka. Maaf. Sejujurnya tuh, ya enggak gitu. Jadi kalau suruh di DPR juga agak, aduh, kan sama politisi ya ngomongnya itu muter gitu, mau ke lapangan bola mampir dulu ke mana-mana gitu kan, capek. Terus aduh Mas, kayaknya enggak deh kalau ke KPK. Kenapa? Satu, belum ada yang pernah ngepost di KPK waktu itu di kantor Maria yang deg-degan kan, belum ada yang pernah ngepost di KPK. Terus gimana gue, nasib gue gitu. Terus kedua, waktu itu KPK lagi serem-seremnya ya. Habis ada kasus cicak buaya lah, ada kasus itu, ada Demokrat, ada pokoknya lagi serem-seremnya lah. Karena juga menurut Maria dulu gini, lebih penting masyarakat itu, bagi masyarakat itu, iya, lagi waktu itu Maria mikirnya gini, karena menurut Maria masyarakat itu pentingnya untuk tahu harga cabai itu berapa, harga kecap itu berapa, mereka makan, gimana caranya mereka mendapat penghidupan dan apa yang terjadi, bukan pergulatan politik gitu loh. Mereka nggak mau peduli gitu, menurut Maria gitu. Jadi aku mau ke sosmas aja Mas gitu, dulu rebel. Awalnya itu udah rebel duluan, maunya sosmas, paksa di KPK ya, terus dicemplungin di KPK, habis itu nggak pernah diupload dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya. Dia kalau ditanya bosen atau enggak, iya bosen. Iya bosen. Tapi itu awalnya dong ya kayak, maksudnya seberjalan waktu akhirnya kayaknya nyaman ya di sana. No, itu jatuh bangun kayak lagu. Jadi kayak ada kalanya kayak, aduh gila nih. Sampai waktu itu nih pindah ke kantor yang baru, sebetulnya yang diunjukin waktu tes gitu ya, waktu disuruh on cam itu liputan Maria yang jalan-jalan, yang kayak semacam explore Indonesia gitu, supaya nggak ditaruh di KPK. Kecium juga bahwa sebelumnya ngepost di KPK, ya sudah dimasukkan lagi ke situ, diterima aja begitu. Ya udah.
Iya. Untung nggak disuruh ikut TWK, Kak. Oke. Nah, Kamaria ini kan berarti cukup panjang ya, hampir 10 tahun juga ngikutin isu di KPK. Nah, ketika kemarin 2019 pemilihan pimpinan KPK yang sekarang, terus kemudian kontroversi RUU sampai menjadi undang-undang KPK yang sekarang. Gimana sih kondisinya saat itu, Kak? Apalagi di 2019 itu kan demo besar ya, walaupun memang epicentrumnya nggak di KPK. Apa pergolakan isu yang ada di teman-teman wartawan KPK pada saat itu seperti apa, Kamaria? Oke, untuk 2019 ya Bram ya. Iya sih pergolakannya cukup kencang ya, karena itu teman-teman jurnalis sendiri itu juga terbelah gitu. Pro, ada yang tidak pro. Dan kemudian juga ada ya kita harus mengakui bahwa walaupun kita nongkrong bareng atau ngobrol bareng belum tentu kita sama dalam memandang hal kan gitu. Jadi ya itu juga jadi ada yang kubu-kubuan gitu sebenarnya kalau boleh dibilang ya. Nah, ya suasananya sih agak serem-serem, tapi juga kita sedih juga gitu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau Maria kemudian KPK kemudian memandang KPK itu sebagai sesuatu hal yang selalu bersih, tidak juga, karena itulah yang harus kita batasi, bahwa ketika kita nge-post, ketika kita mencintai seseorang, kita juga harus bisa mengkritisi dia. Kalau kita harus bisa kritik. Kalau salah harus kita sentil juga gitu. Jadi nggak semuanya kita benarkan. Nggak nih gue deket sama dia terus bilang nggak gitu juga ceritanya. Dan lagi pula kita harus ingat bahwa kita adalah netral gitu ya, bisa kemana-mana, harus mendengarkan semua sisi. Jadi waktu itu ya udah kondisinya sedih, mencekam, tapi juga tetap harus berada di garis luar gitu, tidak boleh masuk, karena inilah yang paling sulit ketika menjadi seseorang yang nge-post adalah membedakan kepentingan namanya pribadi, mana kepentingan memang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Dan juga ini sulitnya adalah membatasi diri kita bahwa kita ini bukan aktivis nih ya, karena teman-teman tuh selalu kalau saya pikir banyak yang kemudian hanya itu antara aktivis dan jurnalis itu sama, padahal tidak. Ketika kita menjadi jurnalis, kita adalah netral. Itu yang harus disepakati bersama ya. Basically kita netral, kita harus mendudukan perkara dan subjektivitas, karena yang namanya manusia dibekali melihat sebetulnya mana yang benar, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar. Itu sebetulnya kita punya sense untuk mencium itu gitu. Jadi ya gunakanlah sense itu untuk mendudukkan perkara tanpa kita harus terjebak dalam fenomena yang mereka lakukan gitu, atau polemik yang ada di tengah-tengah mereka. Nggak boleh kita itu, karena kita adalah jurnalis, kita bisa punya sense yang lebih baik untuk mengerti yang mana yang salah, yang mana yang benar, mana yang harus kita dudukkan perkaranya. Nah, jadi pada waktu itu jelas apa sih sebetulnya revisi undang-undang KPK, tujuannya apa, kan harus kita gali itu. Ini apa? Ya kan? Apakah benar semuanya baik? Ya belum tentu semuanya dalam pasal di Undang-Undang 2019 itu selek, belum tentu loh. Jadi ada pasal-pasal yang memang baik, karena sebuah lembaga memang harus ada yang kontrol. Kalau tidak ada yang kontrol mau seperti apa? Itu juga penting untuk dimengerti. Tapi yang kontrol ini harus yang seperti apa? Itu juga harus dimengerti, bahwa dong sebuah lembaga kemudian tidak dikontrol. Maksudnya dikontrol ini bukan diatur sedemikian rupa supaya ada penanggung jawabnya juga. Tapi penanggung jawab ini yang seperti apa? Harus dipilih yang orang-orang benar gitu, orang yang benar-benar punya hati kepada rakyat, orang-orang yang punya hati untuk memberi gitu. Nah, itu hal yang juga jadi pertentangan batin waktu itu buat saya sendiri. Ini gimana ya, ini
orang-orangnya dipilih jadi dewas nih siapa ya gitu. Kan jadinya kita tracing kan, kita tracking orangnya ini, dia pernah ngapain aja kan gitu. Terus tuh sama beberapa, enggak ini track recordnya gimana? Track recordnya kayak gini. Masa sih? Coba kita cross check. Nah itu terjadi. Sama ketika ada proses pemilihan pimpinan KPK, kita juga melakukan itu satu persatu nih, maksudnya 40 besar nih, 40 besar. Wah, 40 besar kita bagi-bagi. Lo tracing yang ini, gue tracing yang ini, gue tracing yang ini. Terus dikumpulkan itu. Yang ini, wah yang ini parah sih. Wah yang ini keren sih. Okay. Yang ini siapa ya? Gue nggak kenal, kita juga ada. Kayak gitu. Jadi kalau hasil yang sekarang, 5 yang sekarang menurut teman-teman KPK itu sudah yang memuaskan atau enggak sih kalau boleh tahu? Aduh, agak serem juga ya. Ayo. Gimana? Tapi kalau nggak dijawab nggak apa-apa ya. Enggak, gue sih pertanyaan Bram. Kamar masih ngepost di situ. Bram, kamu gimana dong? Aduh. Wah, enggak kok. Seru, tapi gini. Turun, atau enggaknya gitu. Tadi mau ngomong apa ya gue? Enggak. Iya, emang ini ya. Gitu deh. Cicen dulu deh. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi aku jadi penengah. Manusia itu ada sisi baik buruknya, positif negatifnya. Jadi ya udah manusia. Udah. Begitu juga dengan jurnalis yang juga manusia. Oh iya gini. Oke, kita dengarkan. Iya. Tapi gini nih. Kalau menurut Maria ya, bernegara itu ada aturannya. Gitu. Bernegara kita ada aturannya. Kan ada pemerintah, ada negara, ada bangsa. Bernegara kita ada aturannya. Nah, ketika dalam proses ya pemilihan, kita bisa berjuang mati-matian untuk misalkan gue nggak mau ini jadi gitu. Boleh. Tapi ketika si B kemudian ditetapkan oleh negara ini untuk di jabatan tertentu, orang yang sebagai warga negara, kemudian sebagai orang yang cinta akan negara, sebagai negarawan kita harus tahu bahwa itulah batasannya sudah selesai di situ. Tidak boleh lagi kita, karena itu sudah ditentukan, sudah jadi, sudah diangkat secara resmi oleh negara, dia menduduki jabatan itu. Yang ada bukan lagi kita senggol-senggol dia supaya nggak jadi, nggak bisa. Ya, caranya tidak begitu, tapi harus dikawal sedemikian rupa supaya ruh yang ada tetap on the track. Nah itu yang benar gitu. Jadi gitu nih Wilson, Gibran dan Bram. Ada cara bernegara yang benar. Kalau mereka sudah dilantik harus dihormati, itu menjadi pimpinan. Dan ketika jadi pimpinan tentu kita juga boleh dan berhak untuk mengkritik ketika dia salah, lost the track kan gitu kan. Diplomatis gak gue? Iya dong, mau bilang itu. Emang jawaban wartawan Polhukam atau Desh Hukum itu suka mengesankan. Keren banget sama Maria. Semoga. Padahal kita dari tadi sudah berpikir ngorek-ngoreknya ya. Kak Maria, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol di Jurnopods bareng Total Politik. Senang banget akhirnya bisa mendengar cerita Kak Maria secara langsung yang sudah hampir 10 tahun di KPK, bukan sebagai penyidik tapi sebagai wartawan. Keren. Thank you Kak Mar, jangan bosan buat nanti kalau ada apa-apa lagi di KPK kita undang buat ngobrol-ngobrol dari perspektif seorang wartawan yang memang nggak boleh ya memihak kanan dan kiri, harus tetap di tengah. Dan idealisme wartawan tetap harus dijaga. Bener banget. Siapa tahu Kak Maria suatu saat jadi pimpinan KPK, jangan lupa undang-undang saya di acara hajatannya ya. Punya sense. Oke, nanti kamu mau saya masakin apa waktu hajatan? Gila gitu. Saya cukup jadi MC aja kalau misalnya ada pelantikan gitu. Saya bisa bercanda gitu. Tuh ini ada pilihan MC moderator acara. SJ ya, sampingan loh. Jadi jual diri semua ya udah baru.
Thank you ya Kak Maria sudah Oke, thank you. Hampir 50 menit kita ngobrol-ngobrol banget Yes. bisa kita tarik. Thank you Kak Maria. Kita Dan- pamit dulu ya. jangan lupa buat iya, pendengar dan juga penonton kita untuk tetap dengerin Jurnopod di Spotify dan juga nonton Total Politik untuk isu-isu politik terkini dan perspektif yang banyak di Total Politik ya, teman-teman. Benar banget. Kita mau pamit dulu semuanya, mau pamit dari hadapan dan juga ruang dengar para pendengar kita di Jurnopod. Gue Muhammad Gibran. Gue Wilson Purba. Dan gue Bram Herlambang dan juga narasumber kita, say your name. Kak Maria Sarjana. Bye-bye. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis Di podcast